Shalom Sobat BMTV, kembali lagi di acara Tom Talk of Many, tokoh Alkitab masa kini. Nah, ini langsung aja nih ya, di samping kanan atau kiri ya di monitor ini, karena ini via Zoom, jadi nggak tahu nih samping kanan atau samping kiri. Ini ada kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Mungkin boleh langsung perkenalan aja nih. Ya, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Arinda. Saya dari Fire Generation. Dan hari ini saya sedang menunaikan tugas untuk tinggal selamat tugas ilahi. Saya tinggal di Kalimantan selama 3 bulan ke depan. Itu aja perkenalannya, Kak. Oke, ini namanya Kak Arinda ya bagi Sobat BMTV yang nggak tahu. Jadi Kak Arinda ini dia pelayanan di Fire Generation, dan kebetulan ya di hari ini mungkin di waktu-waktu ke depan di posisi Kalimantan ya, baru melaksanakan tugas ilahi yang dari Tuhan, pelayanan di Kalimantan. Untuk detailnya Kalimantan di mana ya, Kak? Kalau saat ini saya tinggal di Kalimantan Tengah, tepatnya di Desa Bentot, Kecamatan Patangkep Tutuy, Kabupaten Barito Timur. Oh ya, jadi bagi saudara-saudara yang nggak tahu Bentot, nanti bisa searching ya di Google kalian ya, Bentot itu di mana ya. Nanti tahulah di sana. Nah, pada malam hari ini kita mendatangkan tamu Kak Arinda ini karena kita kemarin itu kan tim BMTV kan sedang baca-baca lah, ada satu tokoh Alkitab yang luar biasa yang namanya Deborah, yang kita tahu dia adalah seorang hakim ya, hakim perempuan satu-satunya hakim perempuan yang pada di zamannya dulu, zamannya bangsa Israel. Dan tokoh Alkitab Deborah ini luar biasa sekali gitu ya, luar biasa sekali, bahkan sampai waktu itu bangsa Israel jahat di mata Tuhan, dan Tuhan tuh berperkara untuk mendatangkan musuh lah ceritanya, dan akhirnya musuh itu dikalahkan gitu kan sama Deborah sama Barak. Kalau kita tahu ceritanya itu nanti detailnya baca sendiri gitu ya saudara. Dan Kak Arinda ini mungkin Deborahnya di zaman sekarang gitu kan, Deborahnya di zaman now. Jadi apa yang dia boleh lakukan hari ini gitu benar-benar luar biasa sekali. Nah, ini malam hari ini kita mau mendengarkan sama-sama cerita pengalaman atau kesaksian yang boleh Kak Arinda ini alami di saat-saat ini. Nah, ini Kak Arinda kan kebetulan langsung posisi ada di lapangan, maksudnya di lapangan itu kan sedang pelayanan di Kalimantan. Kita pengen tahu sih sejak dari kapan sih Kak Arinda ini pelayanan di Kalimantan? Sejak dari kapan, bahkan mau sampai kapan gitu kan? Sulit tuh ya jawabnya. Oke. Saya cerita dulu aja ya. Kenapa kok saya kan bukan orang Kalimantan, tidak ada keturunan Kalimantan sama sekali. Tapi kenapa kok saya bisa ada di sini dan melayani di sini? Jadi awalnya itu tahun 2014 ya, waktu itu kan masih gencar-gencarnya doa sekolah ya. Jadi setiap sekolah itu berdoa, dan waktu itu ada seperti altar call. Ya tantangan untuk berdoa buat satu pulau. Dan waktu itu Tuhan kasih di hati saya itu ada 2 tempat. Yang pertama itu Bali, dan yang kedua itu adalah Kalimantan. Wow. Dan entah dengan cara yang luar biasa lah, itu cara Tuhan untuk menunjukkan bahwa itu hatinya. Tiba-tiba tahun 2014 saya dibawa Tuhan ke 2 pulau ini. Dalam 1 tahun saya berangkat ke Bali dan Kalimantan untuk melayani tentunya. Dan itu pertama kali saya berangkat ke Bentot, ke desa ini yang hari ini saya tinggal di sini. Dan sejak 2014 itu hampir setiap tahun saya bolak-balik dari Solo ke Kalimantan sampai tahun 2021 yang terakhir kemarin.
saya juga kebentot juga, dan tiba-tiba tahun 2022 ya, Tuhan itu berbicara terkhusus untuk keluarga Fire Generation bahwa kita harus menduduki tanah-tanah yang Tuhan sudah janjikan. Jadi bukan lagi hanya sebatas mission trip. Mungkin kan kalau mission trip itu 1-2 minggu ya Kak ya. Yeah. Ya paling lama 1 bulan lah ya. Tapi Tuhan berikan kami keberanian untuk mulai kirim utusan, yang kita sebut utusan misi ya hari ini ya. Kita kirim utusan misi untuk berada di beberapa pulau besar di Indonesia. Dan waktu itu Kalimantan masih kosong nih, jadi belum ada yang ambil bagian untuk Kalimantan, karena utusan misi itu bukan Fire Generation yang menentukan ya, bukan oh kamu ke sana, kamu ke situ, tapi berdasarkan iman dari yang diutus. Jadi kalau kamu memang terbeban, kamu punya hati di sana, Fire Generation akan wadahi, akan biayai untuk kamu berangkat ke sana. Dan waktu itu Kalimantan masih kosong, dan ya hati saya nggak enak gitulah ceritanya ya. Hati saya nggak enak, tiba-tiba kalau setiap awal tahun saya selalu berdoa ya, Tuhan apa di tahun ini, di tahun yang baru 2022, dan Tuhan berbicara kuat tentang Borneo ya, tentang Kalimantan. Hingga akhirnya saya mengambil spot itu lalu berangkat. Jadi saya berangkat tanggal 8 Februari dan sampai sekarang saya masih ada di Kalimantan. Ya kemungkinan saya akan tinggal sampai bulan Mei gitu di Kalimantan. Awalnya saya berangkat sama satu teman saya, tapi namanya Daniel, tapi dia cuma 1 bulan ya di sini, dan baru hari ini dia terbang ke Solo pulang. Jadi kalau ditanya pelayanannya di Kalimantan tuh sejak kapan ya? Sejak tahun 2014 itu ya, mulai bersentuhan langsung, maksudnya ya, langsung bersentuhan dengan orang-orang di Kalimantan, terutama di Tanjung Bentot yang menjadi base camp kita sampai tahun ini. Dan ya tahun ini puji Tuhan bisa tinggal lebih lama di sini itu Kak. Oke, berarti kan udah sebulan nih ya. Udah iya, pelayanannya di Kalimantan udah lama dari 2014, cuman yang kali ini udah sebulan tinggal di sana ya. Iya. Oke. Nah ini pertanyaan yang pertama ini, ketika memutuskan untuk berangkat gitu kan, untuk waktu yang bisa dibilang lebih lama dari biasanya. Kalau biasanya kan paling 2 minggu, 3 minggu gitu kan. Kalau ini kan 1 bulan, bahkan mungkin lebih 3 bulan atau 4 bulan gitu kan tinggal di sana. Nah untuk memutuskan itu apakah ya maksudnya membutuhkan waktu yang lama? Kan banyak nih mungkin yang ditinggal, mungkin keluarga, mungkin ada virus yang mungkin pelayanan yang di Kota Solo yang mungkin ditinggal ya. Mungkin kira-kira sebelum berangkat itu gimana maksudnya? Ya kalau bingung, takut itu pasti ya. Jadi pasti tetap ada pikiran kalau saya tinggal ini gimana, keluarga seperti apa, terus pelayanan di Solo seperti apa. Tapi kembali lagi ya, saya cuma mengingat panggilan saya 2014 itu waktu Tuhan beri hati untuk Kalimantan, dan mungkin 2014 sampai 2022 itu cukup waktu untuk membentuk saya pribadi, agar lebih siap tentunya, agar hatinya lebih besar, kapasitas lebih besar untuk mengasihi Kalimantan. Jadi kalau lama nggak sampai lama sih ya untuk bergumul perihal ini, karena memang sudah menunggu, sudah menanti sejak lama untuk bisa ya stay lebih lama lah, tinggal di sini lebih lama. Kalau cuma 1 minggu 2 minggu tuh rasanya kan baru seru-serunya gitu ya, baru asik-asiknya mengerjakan tapi harus ditinggal pulang lah. Sekarang kan bisa lebih lama. Tapi ya kalau ditanya ada perasaan bingung, takut, ya pastilah ada takut, bingung,
tapi kembali lagi kalau kita mengambil keputusan kan selalu melibatkan Tuhan ya. Jadi bukan apa yang kita pandang baik atau apa yang kita rasa itu baik, tapi kembali lagi kalau itu Tuhan yang mau, ya itu yang saya ambil. Itu aja sih, Kak. Oke. Ini kalau respon keluarga gimana nih? Wow. Ya. Boleh diceritakan nggak? Kalau nggak boleh nggak apa-apa sih. Boleh aja. Okay. Karena cukup unik juga sih keluarga saya itu. Ya, memang kan saya pergi-pergi seperti ini kan sudah sejak 2014 ya, Kak ya. Jadi orang tua saya tuh sudah ngerti kalau setiap saya pamitan mau berangkat ke mana gitu ya, pasti mereka sudah tahu, pasti ke Kalimantan ya. Karena setiap tahun sampai apal ya. Setiap tahun ke Kalimantan, dan waktu ngomong saya mau balik ke Kalimantan, ya singkat lah, kenapa kok kamu balik ke Kalimantan, pasti kan ditanyain seperti itu. Dan saya cuma jawab ya, saya hanya menggenapi panggilan Tuhan lah untuk Kalimantan. Dan mereka pikir kan ya sama kayak trip-trip sebelumnya ya, 1 minggu 2 minggu gitu. Jadi awalnya oke aja 1-2 minggu kan katanya. Tapi ya saya jawab enggak, 3 bulan. Ya 3 bulan, mereka langsung ya shock lah ya, kaget. Tapi yang respon yang saya nggak duga sih ya, mereka akhirnya ya mendukung dan bahkan selalu mendoakan ya, tiap pagi, tiap malam selalu hubungin saya dan ya berdoa melalui chat untuk menguatkan saya di sini. Jadi nggak ada masalah sulit izin atau apa, tapi ya saya bersyukur, malah justru ketika saya berangkat ke Kalimantan ini saya melihat ada kehangatan lah di tengah keluarga saya, ada perubahan lah. Yang awalnya keluarga saya cuek-cuek ya, udah ngerti lah kalau bagian saya pergi, jadi ya cuma cuek. Tapi ketika saya memutuskan untuk tinggal lebih lama di Kalimantan, justru di situ malah mereka bisa melihat gitu loh, oh ternyata anak ini tuh sedang mengerjakan pekerjaan Tuhan. Jadi bukan hanya sebatas pelayanan di gereja pada umumnya yang mereka lihat ya setiap minggunya, tapi mereka bisa melihat bahwa janji Tuhan itu ternyata besar, bukan hanya untuk hidup saya pribadi, bukan hanya untuk keluarga saya, tetapi janji Tuhan itu ada untuk Pulau Kalimantan, sehingga dia panggil anak ini untuk berangkat ke sana. Gitulah untuk keluarga saya, cerita keluarga saya. Luar biasa sekali ya responnya ya. Jadi benar-benar apa ya, maksudnya dari keluarga pun juga support untuk Kak Arinda ini pelayanan di luar pulau yang waktu yang bisa dibilang lama juga gitu kan. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Kira-kira planning apa aja sih Kak Arinda yang mungkin dilakukan di Kalimantan? Ya mungkin Kalimantannya di mana aja? Apakah ada planning untuk ke depan, mungkin mau kemana, ke Kalimantan mana atau mau kemana gitu kan? Mungkin boleh diceritakan, dan apa aja sih yang mungkin dikerjakan di sana gitu kan? Oke, ya sebenarnya kalau planning ya awalnya ya pengennya keliling Kalimantan ya, tapi Kalimantan tuh beda. Iya, beda dengan di Jawa, Kak. Kalau di Jawa kan alat transportasi itu mudah ya. Kereta ada, pesawat ada, mobil ada, jalan tol gitu ya. Kalau di sini, kalau mau pindah provinsi aja harus pakai pesawat ya. Karena kalau menempuh jalur darat itu bisa sehari, ya bisa sehari 2 hari baru sampai, karena nggak ada jalan tol di sini. Belum ada sih di Kalimantan Timur, tapi kalau di sini di tempat Kalteng ini belum ada. Dan planningnya ya kami mau bangun base camp ya, kalau bahasanya ya kita bangun rumah ya, bangun komunitas di sini. Dan ya puji Tuhan memang sejak tahun 2012 itu sudah ada komunitas anak muda ya, namanya Firehouse di Kalimantan, tepatnya di Kalsel, Kalimantan Selatan, itu di Tanjung.
Dan setelah dari Tanjung itu menyentuh desa yang namanya Bentot ini, yang saya tinggal di sini. Karena Bentot itu kan letaknya perbatasan, jadi jangan beranggapan bahwa Bentot dan Tanjung itu jauh karena Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, enggak. Itu dekat ya, cuma mungkin sekitar 30 menit naik motor ya sudah sampai. Jadi ini saya berada di perbatasan antara Kalimantan Selatan dengan Kalimantan Tengah. Jadi karena base camp kita yang awal itu sudah ada di sini, ya jadi saya pertama kali ya mendarat di Kalimantan Selatan untuk melihat apa yang terjadi, keadaan komunitas Firehouse di sini itu seperti apa. Tapi kalau planning tentunya kami di sini, mimpi kami itu bukan hanya untuk Kalimantan ya Kak ya, tapi kita percaya bahwa apa yang kita kerjakan di sini itu juga akan menyentuh Sabah, Sarawak dan Brunei Darussalam yang ada dalam satu pulau ya, yang ada dalam satu pulau yang sering kita sebut dengan Borneo. Jadi kami selalu terhubung dengan orang ada di Sabah, Sarawak, dan Brunei karena kita percaya bahwa trip ini tuh bukan hanya untuk Kalimantan, tapi ini juga berdampak untuk keluarga kita yang ada di dua bangsa itu ya, Malaysia dan Brunei. Dan planningnya tentu kami, kalau saya pribadi ya, saya pengen ke itu ya, yang ibu kota negara ya, yang baru ya. Jadi salah satunya kan kenapa kok kami berangkat ke Kalimantan, salah satunya karena ada tanda bahwa IKN ya, ibu kota negara itu sudah pasti berpindah ke Kalimantan Timur. Jadi memang Kalimantan ini kan sedang disoroti dunia ya, bahkan semua orang yang awalnya nggak kenal, yang nggak ngerti Kalimantan, yang taunya Kalimantan itu hutan, yang taunya Kalimantan itu terasingkan gitu ya, tapi seluruh mata dunia hari ini melihat Kalimantan, dan kerinduan kami ya salah satunya berangkat ke titik IKN-nya ya. Jadi itu kan belum apa-apa, masih hutan katanya. Kalau saya cari info itu masih hutan, belum dibangun. Tapi kami mau berangkat ke sana dan ya berdoa lah, intinya berdoa di sana. Kalau di sini ya kami masih keliling. Tentunya tujuan kami pertama itu adalah sekolah ya Kak ya. Jadi tetap kami harus cari sekolah-sekolah yang bisa dilayani. Dan puji Tuhannya waktu saya sampai ke sini ternyata Omikron meningkat ya. Jadi sekolah itu hampir semua sekolah itu online. Jadi kami belum ada kesempatan untuk masuk ke sekolah-sekolah. Tapi kami dibawa ke desa-desa ya. Jadi kemarin pernah ke Datarlaga juga. Datarlaga itu daerah Barabai, Kalimantan Selatan. Kami juga melayani orang-orang Kaharingan. Kaharingan itu adalah kepercayaan nenek moyang yang ada di Kalimantan. Dan melayani sampai mereka boleh terima Yesus, boleh dibaptis, dan bahkan boleh dimuridkan, bertumbuh di dalam gereja. Jadi kesibukannya ya seperti itu ya, dan tiap harinya ya pasti ketemu anak-anak ya. Jadi di sini tuh tim saya itu adalah anak-anak SMP. Jadi pasti bisa bayangin gimana kacau karena jarak umur yang ya cukup jauh, dan pembahasan mereka tuh berbeda. Mereka selalu ngomong tuh pakai bahasa daerah mereka yang saya nggak ngerti mereka tuh ngomong apa, tapi saya mencoba untuk ya memasukkan mereka dalam hati saya, karena mau nggak mau itu orang-orang yang Tuhan sudah siapkan. Jadi kemana-mana saya selalu rombongan. Bahkan ada cerita juga sedikit kalau kita mau ibadah nih Kak ya. Rumah anak-anak itu kan di desa-desa, bukan hanya di Bentot. Jadi kalau desa di sini itu harus melalui hutan gitulah intinya. Hutan ini benar-benar hutan Kak ya, bukan kebun. Nggak ada cahaya. Nggak ada penerangan, tidak ada sinyal. Dan
Dan anak-anak ini tuh dengan setia, mereka setiap minggu itu menerjang hutan ya, perjalanan tuh bisa 45 sampai 1 jam hanya untuk fire hose. Jadi kalau tiap malam, karena selesai fire hose itu kan pasti malam. Malam tuh kita selalu konvoy untuk nganter anak-anak ini sampai ke rumahnya. Dan jadi benar-benar berasa kayak sekali ibadah tuh kayak mission trip sesungguhnya ya. Karena harus naik motor, dingin, kadang hujan juga. Di sini sedang setiap hari hujan, hampir tidak ada panas, selalu hujan. Dan mereka harus menerjang itu setiap minggu. Saya aja baru berapa kali sudah sempat mengeluh nih Kak ya, mengeluh dengan karena saya tidak pernah lihat ini ya di Jawa ya. Jadi bagi mereka mungkin ini biasa ya, lihat nggak ada apa-apa, benar-benar gelap, cuma ada motor kita, nggak ada yang lain. Mereka nggak pernah mengeluh gitu loh. Mereka nggak pernah yang namanya capek atau aku nggak mau ibadah lagi lah kalau naik motor sejauh ini. Mereka tuh selalu ya asik-asik aja gitu. Mereka selalu bersyukur bahkan kalau mereka masih boleh ibadah. Tapi ya mungkin lemahnya saya ya. Jadi saya merasa kok ini kok jauh sekali. Kenapa kok tiap malam harus seperti ini? Baru sampai rumah mungkin jam 11 malam. Dengan kondisi badan tuh sudah dingin. Terus tubuh basah kadang kalau hujan. Jadi ya seperti itulah yang kita kerjakan hari-hari ini tuh, keliling, doakan orang, kunjungan, apa yang bisa dilakukan lah. Masuk ke desa yang lebih pelosok. Kalau di sini masih aspal ya, puji Tuhan. Oh, udah aspal. Tapi kalau di desa seberangnya Kak, itu wow ya, masih tanah merah. Tanah merah. Jadi gitu jadi kalau hujan tanah merah nggak bisa dilewatin, harus jalan kaki. Tapi kita pernah ke namanya Saing Pipa ya. Saing Pipa itu jaraknya mungkin 1-2 jam dari Bentot, dari tempat saya tinggal. Itu benar-benar hancur lah jalannya. Jadi kami itu harus turun dari, karena saya dibonceng, jadi saya harus turun dari motor, jalan, masuk ke lumpur. Dan waktu itu nggak siap apapun. Jadi sampai rumah yang kami kunjungi, yang kami mau kunjungi dan kami mau doakan itu, tubuh kami itu sudah penuh dengan lumpur. Jadi harusnya bawa ganti baju ya, baju ganti, tapi nggak bawa ya. Jadi ya sudah, adanya seperti itu ya, kita melayani keluarga di sana dalam keadaan penuh lumpur dan ya luka-luka di mana-mana, karena masuk lumpur itu kan dalamnya ada batu-batu gitu, pasti terluka. Jadi ya itulah asiknya selama 1 bulan ini. Jadi memang 1 bulan ini fokusnya kita kunjungan Kak. Jadi benar-benar ketemu satu demi satu, melayani satu rumah demi satu rumah. Dan mungkin nanti bulan ini saya akan mulai berpindah ke Kalimantan Tengah, ke Palangka, ke Kasongan, ke Katingan untuk melayani keluarga kita juga yang ada di sana. Gitu sih Kak. Itu panjang ya, maaf ya Kak. Jadi luar biasa sekali ya. Kan habis ini kan mungkin sebulan kemarin itu kan ada ini ya, ada teman ya, maksudnya ada teman Daniel cowok yang mungkin yang bisa diandalkan gitu kan. Lah habis ini gimana? Sendirian ya di sana. Maksudnya sebagai apa aja? Cewek gitu kan mungkin berat juga ya. Mungkin kalau naik motor sendiri gitu kan juga kan. Ya, waktu Hamin berapa ya sebelum Daniel pulang itu ya saya sempat melo gitu ya, melo dalam arti wah nanti saya sendiri nih, saya harus melewati hutan ini sendiri gitu kan, tidak ada sopir lagi di depan, saya harus bawa motor sendiri. Tapi lama-lama ya saya kembali lagi menguatkan hati saya bahwa saya tidak sendiri. Saya di sini bersama Tuhan tentunya, dan saya punya otoritas yang saya selalu pegang itu. Saya punya otoritas dari kerajaan surga untuk Kalimantan. Ya, jadi saya meyakinkan diri saya sendiri. Setiap pagi saya selalu
deklarasi bahwa ya saya ini orang pilihan, anak Tuhan. Jadi itu yang sangat menolong saya untuk melewati hari demi hari itu dengan identitas, dengan keberanian, ya, dengan yakin, dengan percaya, tidak dengan takut. Ya sudah, kalau memang saya sendiri ya puji Tuhannya kan sudah ada motor ya, jadi lebih enak, dan saya sudah terbiasa juga pulang pergi Tanjung Bentot dengan kendaraan. Kalau di sini kendaraannya tuh lain ya dengan di Jawa ya. Jadi di sini tuh kayak remblong itu biasa. Remnya pakai sendal ya. Iya, bener. Jadi saya dikasih motor, saya pikir oh iyalah motornya ya standarnya di Jawa lah ya, rem masih oke, spion 2, lampu oke gitu ya. Tapi sampai di sini ya nggak ada remnya. Sampai saya waktu awal-awal tuh harus mengendarai pelan sekali karena di sini kan jalannya oke aspal, tapi lubang itu ratusan ya. Lubang gundukan itu banyak sekali, jadi memang harus hati-hati, apalagi yang nggak ngerti medan. Asal gas aja, wah itu bahaya banget karena jalannya walaupun aspal tapi hancur juga sih. Hancur juga ya saya bersyukur lah kalau diberi kesempatan untuk sendiri di sini, karena ini bukan hanya untuk mengerjakan Kalimantan, tapi lebih dari itu Tuhan sedang bentuk saya pribadi, itu aja Kak. Oke. Nah ini lanjut di pertanyaan selanjutnya ya Kak. Jadi tiba-tiba kepikir aja sih, generasi di sana gitu kan, apakah ada perbedaan? Maksudnya kayak misal di Jawa sini apakah ada beratnya beda atau gimana gitu? Yang mungkin Kak Arinda ini yang ngalamin secara langsung di lapangan gimana? Maksudnya untuk ngurusin anak-anak di sana sama di Jawa itu apakah berbeda atau gimana gitu? Oke. Ya kalau berbeda pasti berbeda ya. Untuk pendekatan saja sudah sulit karena kan setiap daerah pasti punya bahasa itu tadi ya, yang kendala utamanya itu di bahasa. Jadi kalau ngomong bahasa Indonesia tuh seperti asing aja buat mereka. Jadi mau nggak mau saya harus berbaur dengan bahasa mereka yang ya kalau sekarang mungkin saya ya setengahnya udah mulai ngerti lah ya mereka ngomong apa, walaupun saya nggak bisa bahasa di sini, tapi kan saya menghafal ya, kayak menghafal oh ini artinya ini, sehingga itu mempermudah untuk PDKT sama mereka ya, pendekatan sama mereka. Kalau di sini memang karena Kalteng ya, Kalteng itu adalah mayoritas Nasrani, terutama di Bentot ini itu setiap berapa meter itu ada gereja. Ada gereja. Jadi memang di sini mayoritas tuh Kristen. Tapi Kak, kalau coba hari Minggu keliling itu gereja tidak pernah penuh. Padahal orang-orangnya tuh banyak sekali di sini tuh. Memang peperangan kami di sini tuh karena sudah merasa mayoritas itu ya Kak ya. Jadi kehausan, lapar akan Tuhan itu masih kurang, minim ya. Iya, jadi kan pekerjaan di sini pun bertani, ya berkebun. Tapi berkebunnya di sini kan berbeda. Kalau di Jawa kita berkebun paling kebunnya di belakang rumah ya, atau nggak jauh dari rumah. Tapi kalau di sini berkebun itu bisa 2-3 jam jaraknya dari rumah. Nah kalau hari Minggu itu biasanya dipakai, jadi mereka selalu punya pondok gubuk gitu di hutan. Mereka berangkat Sabtu, pulangnya hari Senin gitu, karena saking jauhnya ladangnya itu tempat mereka berkebun. Nah banyak orang-orang di sini ya lebih banyak memilih berkebun ya daripada ibadah, sesimpel itulah ya. Jadi anak-anaknya pun ya seperti itu. Jadi anak-anak yang cuek, anak-anak yang
ya memang tidak ada budaya yang setiap minggu harus beribadah, terus hidupnya harus dijaga, karena memang hampir tidak ada yang memperhatikan gitu loh, memperhatikan standar kehidupan generasi di sini. Jadi ketika saya datang dan saya ngomong saya tinggal di sini, ya ada sukacita yang saya lihat dari wajah mereka ya. Dan mereka hampir setiap hari Kak, mereka tuh selalu datang ke rumah hanya untuk dengar saya cerita. Jadi mereka pengen tahu gitu loh. Di Jawa itu anak-anak bergerak seperti apa. Terus apakah kalau kayak gini tuh salah nggak Kak? Kalau main TikTok setiap hari itu salah nggak gitu? Pertanyaan-pertanyaan ya sama sih sebenarnya ya. Mereka pasti kan bergulatnya tuh dengan gadget ya, dengan sosmed, dan itu kan semua generasi kan semua bergulatnya tuh dengan sosial media. Di sini pun juga sama. Tapi anak-anak ini benar-benar polos gitu. Benar-benar polos sekali. Mereka tanya A sampai Z ya. Mereka kalau di sini kan fellowship-nya tuh nggak ke kafe gitu ya. Nggak ada kafe di sini. Pasar aja cuma seminggu sekali ya. Nggak ada kafe, nggak ada tempat tongkrongan. Jadi nongkrong kami itu benar-benar di depan rumah. Mereka manjat pohon kelapa, ambil pohon kelapa, langsung kita nikmati di situ. Kalau mau ayam ya tinggal sembelih ayam, kita bakar. Jadi ya seperti itulah. Tapi dari situ bisa mengenal anak-anak itu lebih lagi dan ngajari mereka tentang nilai-nilai kerajaan sih. Karena memang budaya ini tuh hampir jarang diajarkan di tengah keluarga mereka. Di kayak harus taat, setia, beribadah, baca Alkitab, berdoa, itu ya sudah gitu loh. Yang penting aku Kristen gitu loh. Yang penting aku tercatat jadi warga jemaat gereja ini. Udah cukup gitu. Walaupun setiap minggu mereka nggak ke gereja. Ini memang peperangannya di masalah nilai-nilai budaya. Kita harus bawa budaya surga, budaya yang baru ini untuk masuk dan menjadi budaya keseharian mereka. Itu sih. Jadi cukup kompleks juga ya. Saya jadi nggak ya, setiap daerah berbeda-beda juga ya Mas ya, untuk bisa dibilang kesulitan atau hambatan yang mungkin harus dikerjakan di sana gitu. Oke. Tadi kan Kak Arinda kan bilang sukacitanya ketemu anak-anak kayak gitu lah. Nah ini masuk pertanyaan nih, suka duka selama ini tinggal di sana atau pelayanan di sana ini apa aja nih? Kalau sukanya apa, dukanya apa gitu, mungkin boleh ceritakan. Sukanya itu setiap hari melayani. Jadi setiap hari benar-benar setiap hari untuk Tuhan gitu. Jadi kan kalau tinggal di sini kan tidak berpikir besok makan apa gitu ya Kak ya, atau hidupnya seperti apa, karena memang fokusnya tuh cuma benar-benar ya cari Tuhan aja. Itu yang bikin salah satu yang bikin saya tetap kuat di sini ya, tetap bertahan di sini ya. Setiap hari cari Tuhan, tidak ada yang lain. Saya tidak mikir berapa duit yang ada di dompet saya ya, karena saya percaya Tuhan cukupkan ya, Tuhan cukupkan. Tuhan, dan ada Fire Mission juga kan di dalam Fire Generation yang selalu support kami tentang keuangan tentunya, untuk penghidupan, untuk makan dan lain sebagainya. Jadi benar-benar di sini tuh saya tidak mikir yang lain, saya cuma mikir ketemu Tuhan. Gimana caranya setiap waktu berjalan dalam rencana Tuhan. Dan ya sukacitanya ya bisa ketemu anak-anak ini gitu loh, mendengar cerita mereka. Mereka kan sedang saya ajari untuk setiap hari baca Alkitab ya. Dan kemarin itu ada kesaksian lucu gitu. Ada kesaksian lucu ketika mereka tuh awalnya tuh males baca Alkitab, ngapain. Tapi kan di
di akhir pertemuan kita yang waktu saya ngomong kita mulai belajar Alkitab ya, itu kan saya ngomong mungkin kamu baca hari ini tuh nggak paham maksudnya, tapi kamu taat aja. Nanti di waktunya, di saatnya Tuhan akan, Roh Kudus akan tuntun kalian untuk kalian mengerti maksud dari firman itu. Dan ternyata itu begitu merema gitu loh dalam hidup mereka. Jadi mereka tuh taat aja baca dan saya tanya gimana rasanya setelah kamu selama 7 hari ini kamu baca Alkitab setiap hari. Awalnya aku yang kan di sini kebanyakan cowok ya dan terikat game online ya salah ya, game online, dan selalu mereka tuh ikut-ikutan dengan kata-kata kotor ya. Kalau saya bukan pemain game online ya, jadi nggak ngerti maksud mungkin itu kan karena internet jadi mereka bisa terhubung dengan orang-orang yang main game itu juga dari mana-mana ya, dari daerah mana-mana, dan mereka ikut-ikutan gitu loh, ikut-ikutan ngomong kotor, terus mereka hampir main game itu bisa seharian. Tapi setelah mereka baca Alkitab, mereka tuh jadi ketika mau main game, mereka tuh mikir, aku udah baca Alkitab belum ya? Aku udah doa belum ya gitu. Dan akhirnya mereka lebih memilih untuk udahlah aku nggak usah main game, nanti aku terikat di sana, pokoknya aku taat aja baca Alkitab. Dan malah anak ini tuh ngajari orang tuanya gitu loh, kalau yuk kita baca yuk kita baca Alkitab, padahal baru taunya karena aku ya mungkin awalnya kan karena disuruh Kak Arinda gitu ya, karena Kak Arinda yang ngajari untuk baca Alkitab. Akhirnya itu diaplikasikan di tengah keluarganya. Awalnya terikat TikTok dan lain sebagainya, tapi setelah mereka baca Alkitab, walaupun nggak ngerti loh ya, nggak ngerti per kalimat atau per pasal itu maksud Tuhan itu apa, tapi ada sesuatu yang merubah mereka. Jadi dari karakter mereka lebih tenang, lebih sopan, terus lebih mudah diatur. Dulu kan benar-benar kalau janjian mau, waktu pertama kali saya datang itu janjian semisal jam 8 gitu ya Kak, mereka bisa datang jam 10, jam 11, karena memang nggak ada budaya tepat waktu gitu. Ibadah jam 9, datangnya setengah 10 kayak gitu kan. Tapi hari ini tuh mereka mulai, kalau ibadahnya jam 9, mereka datang jam 8. Mereka bantu saya untuk kayak siapin ini gitu. Jadi memang ya itu sukanya ya, sukacitanya tuh saya bisa happy terus kalau dengar cerita seperti itu, walaupun mungkin itu biasa ya, mungkin itu biasa kan, belum revival atau belum kebangunan rohani. Tapi saya percaya kebangunan rohani itu justru dimulai dari kebangunan dari setiap pribadi ini kan. Kalau mereka diubahkan, mereka pasti akan mengubahkan kampungnya. Tapi kalau dukanya itu apa ya, medan di sini tuh tidak seperti yang saya bayangkan ya. Kalau tahun 2014 itu kan mungkin masih enak, kami kan bisa naik mobil gitu ya Kak ya, masih diantar ke sana ke sini. Tapi hari ini saya kemana-mana tuh benar-benar harus sendiri, harus ya inisiatif sendiri gitu loh. Kalau kamu mau, semisal kamu mau pindah ke desa, di sini kan ada desa Bamban, ada desa Pulau Padang, ada kalau mau pindah ke kota ke Tamiang Layang, itu harus benar-benar sendiri gitu, naik motor. Terus medannya itu kan ya seperti itulah, sepi ya, jalannya tuh sepi, nggak bagus. Terus ya itu yang bikin duka. Kadang cuma perjalanan 1 jam semisal. Kalau kita kan udah biasa ya di Solo ya, Solo Jogja. Tapi kalau di sini Solo ya kayak Solo Jogja gitulah jaraknya. Tapi udara di sini, terus jalan di sini, itu pulang tuh rasanya teper gitu. Udah nggak mampu karena capek di jalan, benar-benar capek di jalan. Kita harus berhadapan dengan truk-truk perusahaan tuh tambang, karena saya tinggal di dekat daerah tambang juga. Jadi harus berhadapan dengan truk-truk yang besar-besar yang bawa batu bara itu setiap malam, kalau kemalaman ya pulangnya. Dan di sini nggak ada pom bensin, jadi
kalau kehabisan bensin tuh rasa pengen nangis. Udah pengen nangis, pengen teriak-teriak. Ya Kalau- waktu anak-anak ngajak apa? Kalau ban Gimana, bocor Kak? ada nggak ban bocor? Wah, kalau ban bocor itu ya sudah mending motornya ditinggal aja. Nggak ada tambal ban di sini, Kak. Jadi Makanya kalau ban bocor, kalau saya belum mengalami Belum ya. mengalami Ya semoga tidak. jangan ya, semoga jangan nggak ya. akan ya. Karena nggak ada, bener-bener nggak ada. Iya, Paling makanya. satu desa ini cuma ada satu, Oh, dan oke. itu bukanya pagi. Karena kan mereka nyadap karet ya, jadi Hmm. pagi mungkin, terus malam udah tutup. Cuma kalau cerita-cerita kayak gitu ya, Kak, dulu pernah lampunya lepas. Lampu motor tuh benar-benar lepas. Karena saking gelombang itu Iya, loh, jalannya tuh jalannya naik turun, bergelombang naik ya. turun, naik turun. Harusnya naik perahu. Wah. Aduh. Oke. Jadi ya itu yang mungkin Kak Rinda boleh alami ya. Berarti benar-benar luar biasa sekali bagi sobat-sobat BMTV yang mungkin di luar sana ya, yang mungkin kalian berada di tempat yang bisa dibilang nyaman ya, enak, tapi pelayanan masih tidak jalan, masih males-malesan ya. Ini harus dengar cerita dari Kak Rinda ini, bahwa yang di sana aja yang mengalami medan yang sangat berat, tapi tetap semangat terus melayani Tuhan gitu kan. Nah ini Kak Rinda yang terakhir nih, mungkin Kak Rinda boleh kasih pesan-pesan nih buat sobat-sobat BMTV yang mungkin di luar sana yang mungkin mendengar cerita kesaksian ini, mungkin apapun lah yang dari Kak Rinda mau bagikan buat mereka. Oke. Satu ya, saya mau katakan bersyukur. Ya, Oke. bersyukur karena kalau hari ini kalian diberi fasilitas, kalian diberi kenyamanan untuk kalian melayani, untuk datang ke ibadah itu sangat mudah. Yeah. Jadi kalian harus bersyukur gitu loh, dan lihat banyak orang-orang di luar sana tuh yang lebih sengsara daripada kita yang ada di kota gitulah ya, yang mereka harus berjuang hanya untuk ibadah 1 jam, mereka yang berjuang hanya untuk ketemu sama Tuhan kan, lewat ibadah mereka lakukan berbagai macam cara agar bisa ketemu Tuhan. Dan kita yang mungkin sudah diberi kenyamanan, kemudahan, tapi kita masih lalai, kita masih nantilah ibadah nanti, atau cari Tuhan nanti aja. Cari Tuhan tuh jadi nomor kesekian dalam hidup kita ya. Kita wajib sekali untuk bersyukur karena saudara diberi kemudahan untuk ketemu sama Tuhan. Dan mungkin kesaksian dari anak-anak di sini atau apa yang kita kerjakan di sini itu boleh menguatkan teman-teman semua, dan boleh membuka teman saudara semua bahwa Indonesia tuh luas. Ya, Indonesia tuh luas, dan persoalan tuh bukan hanya masalah hidupmu. Kadang kan kalian sudah menyerah hanya karena kuota habis. Kadang tuh yang hari ini sedang healing itu loh Kak ya, healing ya. Jadi kita kan merasa bahwa persoalan hidup kita tuh yang paling berat gitu kan. Kita merasa bahwa yang kita alami itu paling berat. Woi, buka matamu ya, buka mata, buka hatimu gitu loh. Masih ada yang lebih berat daripada itu gitu. Jadi saya mau mengajak generasi muda hari ini, yuk jangan berfokus dengan persoalan hidupmu, jangan berfokus hanya karena kamu kuotamu habis atau kamu sedang mengalami tekanan gitu ya. Ayo kuncinya itu adalah ketika kamu pandang Tuhan aja, kamu pandang Yesus aja, maka kamu akan melihat hal yang lebih besar. Kamu akan melihat pekerjaan Tuhan yang sebenarnya bisa kalian kerjakan atau kalian bisa ambil bagian ke sana, tapi kamu tidak ambil kesempatan itu karena apa? Mengasihani diri sendiri. Jadi ayo stop mengasihani diri sendiri dan mulai belajar mengasihi orang lain. Ya stop kalian mudah depresi, mudah terpuruk hanya karena masalah
pribadi kalian, stop itu dan mulai lihat keluar bahwa kalian yang mungkin biasa saja atau kalian punya banyak kekurangan, tapi percaya deh kalian pasti akan dipakai Tuhan ketika fokus atau hati kalian itu untuk orang lain, bukan untuk diri kalian sendiri tapi mengasihi orang lain. Tuhan akan memperlengkapi kalian untuk kalian mungkin enggak seperti saya yang tinggal di pulau. Mungkin Tuhan pakai kalian dengan cara kalian mission trip ke sini mungkin 1-2 hari, 3 hari, seminggu gitu, atau kalian mulai pakai sosial media kalian untuk membagikan cinta kasih Tuhan, atau kalian mulai suarakan kebenaran gitu ya melalui sosial media yang ada. Itu adalah hal yang sangat-sangat memberkati banyak orang. Jadi saya dorong generasi muda dimanapun kalian berada, ayo buka matamu bahwa hari ini pekerjaan kita tuh sangat banyak. Kita harus bangun bangsa ini. Ya, kita harus siapkan jalan sebelum Tuhan datang kali yang kedua, agar semua orang itu boleh mengenal Kristus dan boleh mendapat keselamatan. Itu Kak. Oke, luar biasa sekali nih ya. Beri aplaus. Jadi bagi generasi ya, siapapun kalian ya, sobat-sobat BMTV dimanapun kalian berada, mari buka mata kita ya, bahwa Indonesia ini luas dan Indonesia ini needs you ya. Indonesia needs you ini ya bacanya. Maksudnya bagus tuh. Indonesia needs you, Indonesia membutuhkan kita, bahwa kita sebagai generasi muda harus siap, harus ready untuk terus memberitakan firman Tuhan ya. Ya, terima kasih sekali lagi buat Kak Arinda buat menyempatkan waktunya ya, buat cerita, buat berbagi untuk sobat-sobat BMTV pada malam hari ini ya. Terima kasih buat semua sobat BMTV juga yang sudah mendengarkan cerita dari awal sampai akhir. Biarlah kita boleh mata kita boleh terbuka lagi untuk semakin melihat apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Ya, terima kasih buat semuanya. Dan jangan lupa untuk share video ini ya. Jangan lupa untuk support kami dengan cara like, comment, subscribe, dan pencet loncengnya ya, agar dapat notifikasi terbaru video-video dari Berita Mujizat TV. Dan terima kasih lagi sekali lagi buat Kak Arinda. Biarlah setiap layanannya semakin berkati Tuhan lah untuk di jalan-jalan ke depan, di 1 bulan 2 bulan ke depan. Biarlah apapun yang dibutuhkan Tuhan yang akan limpahkan semuanya kepada pelayanannya. Amin. Terima kasih. Oke. Ya, terima sekali kasih, lagi Terima kasih semuanya yang sudah mau menonton, dan saya Fajar pamit, Kak Arinda juga pamit. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Berita Mujizat TV.